Haleluya, kita ketemu lagi Bapak Ibu Saudara. Saya sudah rindu membagikan sesuatu kepada saudara. Ini pertanyaan yang penting, yang masih juga menjadi pertanyaan banyak orang dan juga pertanyaan saya. Apakah orang yang ikut Kristus itu bisa menjadi sama seperti Kristus? Nah, banyak orang berkata, tidak mungkin lah. Saya juga akan berkata, tidak mungkin bagaimana kita manusia bisa menjadi sama dengan Kristus. Tapi mari kita lihat satu bagian firman Tuhan, supaya kita memahami apa yang dikatakan Tuhan. Di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6 dikatakan begini. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bapak Ibu, bagaimana perkataan ini? Wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Berarti tidak boleh tidak. Wajib artinya harus. Harus artinya wajib. Tidak boleh tidak. Jadi setiap orang percaya, setiap orang Kristen wajib harus hidup sama seperti Kristus hidup. Saya juga, saudara juga, semua kita. Tapi bagaimana caranya? Mungkin tidak hal ini. Memang secara daging tidak mungkin, Bapak Ibu. Secara dunia tidak mungkin. Tetapi apa yang tidak mungkin ini bagi kita, mungkin bagi Allah. Itu sebabnya untuk benar-benar kita menjadi bagian dari rencana Allah ini, sekali lagi kita mulai dari seperti edisi pertama yang saya sampaikan. Apa itu? Untuk bisa menjadi sama seperti Kristus, Bapak Ibu Saudara, mesti dilahirkan baru. Dilahirkan kembali menjadi anak Allah. Tidak bisa kita hanya pemeluk agama Kristen, kemudian hidup sama seperti Kristus. Tidak bisa. Benihnya sudah beda. Kita punya benih dosa dari papa dan mama kita, dari bapak dan ibu kita. Kita lahir dalam kutub dosa. Dosa keturunan yang kita warisi. Tetapi waktu kita menerima kabar baik, menerima berita Injil, Yesus adalah Tuhan yang sudah mati buat kita. Kita terima di dalam hidup kita. Kita dipulihkan, kita diampuni, kita dibenarkan. Tuhan mengambil alih hidup kita. Dia menjadi penguasa tunggal Tuhan atas hidup kita. Nah, benih itu dimulai. Dari titik inilah dimulai. Bapak Ibu, mari kita lihat satu bagian lagi. Di dalam Roma pasal 8. Mulai dari ayat yang ke-28 dikatakan begini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Segala sesuatu terjadi mendatangkan kebaikan buat kita. Ini aja susah kita pahami. Kalau sesuatu yang buruk terjadi pada kita, kalau kita dibully orang, apakah itu baik? Kalau kita ditipu orang, apakah baik? Kalau kita diancam orang, apakah itu baik buat kita? Saudara, sangat sulit merasakan kebaikan. Tapi bagi kita yang mengasihi Allah, apa artinya mengasihi Allah? Karena kita sudah menerima kasih Allah di dalam hidup kita, menerima pembenaran di dalam Kristus, menerima karya penebusan, bagi kita lebih berharga daripada emas, daripada perak, dari harta apapun. Yesus membayar hutang dosa kita dengan darahnya, dengan nyawanya. Dia serahkan nyawanya untuk membayar dosaku dan dosa saudara. Supaya kita menjadi anak Allah. Menjadi hamba Tuhan. Hamba Kristus. Hamba kebenaran. Kita bukan manusia duniawi lagi. Kita bukan orang berdosa lagi. Kita sudah dipindahkan dari maut kepada hidup. Karena kita sudah menerima jalan dan kebenaran dan hidup. Nah, di sini penting saudara. Saya mau bagikan satu peribahasa Jawa.
Orang Jawa bilang begini, saudara. Hidup itu sadermo mampir ngombe. Hidup itu hanya sekedar singgah minum. Persoalannya, saudara waktu di bumi ini saudara minum apa? Jangan minum sembarang air. Jangan minum air comberan. Itu penyakit buat kita. Ada banyak air. Tapi ada satu pribadi yang pernah berkata bahwa dia adalah air hidup. Toyo panguripan buat orang Jawa. Kalau saudara minum air hidup ini, saudara mendapat hidup. Barang siapa haus, datanglah kepadaku dan minum. Maka dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Waktu dia ketemu perempuan Samaria, dia juga berkata, kalau engkau minum dari aku, engkau tidak akan pernah haus lagi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, siapapun engkau tidak harus dari orang Jawa. Tapi hidup ini, saudara perlu waktu saudara hidup, saudara minum air hidup. Ketemu satu pribadi, satu sosok yang bisa memberi hidup. Air hidup itu Yesus. Nah, saya mau meneruskan ini tadi. Segala sesuatu terjadi untuk mendatangkan kebaikan. Ayat 29 berkata begini. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Siapa yang dipilih dari semula? Kita yang percaya, yang terbuka menerima Kristus sudah dipilih. Menjadi anaknya, menjadi hamba Kristus, hamba kebenaran, hamba Tuhan, hamba Allah. Jadi hamba Tuhan bukan hanya pendeta. Tapi semua orang yang menerima Kristus, dia hamba Kristus. Haleluya. Mari kita teruskan bacaan kita ini. Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Menjadi serupa. Sudah ditentukan. Jadi kalau orang Kristen yang sudah lahir baru, sudah menerima Kristus, sudah diberi kuasa sebagai anak Allah, tidak bertumbuh untuk menjadi serupa dengan Kristus, saudara, ini di luar jalur. Makanya perlu makan makanan rohani. Apa makan rohani? Saya ingin ulang lagi ini supaya mengingatkan kembali. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bapak Ibu mesti makan sehari 3 kali. Apakah saudara masih ingat makan rohani? Makanan firman yang membuat manusia rohmu ini bertumbuh. Menjadi kuat. Mempengaruhi jiwamu untuk mengambil keputusan. Di saat-saat sulit, ketika engkau dianiaya, disingkirkan, ketika engkau menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, bagaimana? Saudara, ini tidak mudah. Tapi kita terus diperhadapkan dengan itu. Satu hari, saudara, rumah kami dikepung. Bukan hanya saya yang diancam untuk dibunuh, tapi istri saya, orang-orang yang tinggal serumah dengan saya, tapi waktu itu istri saya sedang hamil. Jadi dia dikecualikan, dikeluarkan dari situ. Kami dikepung, mau dibunuh dengan parah. Orang sudah berteriak-teriak di luar. Kami kunci pintu. Saya berdoa. Tuhan, gimana ini? Saya takut, Tuhan. Diketuk pintu saya, semua pohon-pohonan di depan rumah, di halaman, sudah dibakar, dipotong, dirusak. Saya ingat jendela saya diketuk. Saya buka, keluar. Kalau tidak keluar, kami bongkar, kami dobrak. Dia sambil bawa parang. Saya takut, sudah. Saya berdoa. Waktu saya berdoa. Ini penting. Ini penting. Masalah ini tidak bisa kita selesaikan dengan cara kita. Waktu saya berdoa, tiba-tiba seperti saya mendengar suara di hati saya. Kau lihat ke depan. Di depan saya itu, di jendela itu, ada gunung Siklop. Kau lihat gunung ini. Waktu hujan, waktu angin, waktu badai, apakah dia bergerak? Saya bilang tidak. Akulah gunung batu, kota benteng. Engkau aman bersama aku. Saudara, waktu saya mendapat penyingkapan ini, hati saya tenang. Nah, orang masih bergumul. Benar enggak suara Tuhan itu? Tuhan bisa bicara enggak? Saudara, saya mau berkata sama saudara. Jangan ribut dengan teologi model begini.
Kalau kita belajar itu biar belajar di sekolah teologi saja. Tapi dalam kehidupan praktis, sehari-hari, ketika saudara terbentur sesuatu, Anda perlu Allah yang hidup. Dia yang berkata, aku menyertai engkau senantiasa. Sampai kepada akhir zaman. Ketahuilah, aku tinggal di dalam kamu. Aku memberikan seorang penolong kepadamu. Lalu Tuhan diam saja. Tidak berbicara. Itulah pengalaman saya 30 tahun melayani Tuhan. Tuhan tidak pernah diam. Ya pernah sih beberapa bulan dia sepertinya diam. Tapi sebenarnya tidak diam. Dia masih menyertai. Dia tidak meninggalkan saya. Nanti itu pengalaman itu kita bicarakan di waktu yang lain. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dengan modal itu saya menjadi tenang. Waktu saya amati gunung itu tidak bergerak. Kena hujan, kena badai tidak bergerak. Saya membayangkan, aku ada di bawah Tuhan yang tidak bisa tersentuh apapun. Aku aman dalam lindungan Tuhan. Satu helai rambut pun tidak bisa jatuh kalau tidak diizinkan Bapa di surga. Amin. Jangan takut Bapak Ibu. Allah menyertai, dia akan berbicara, dia akan menolong kita. Itu untuk menjadi serupa dengan Kristus. Itu sebabnya saudara kalau sudah membaca tentang kisah Yesus. Bagaimana dia menghadapi tantangan-tantangan. Apakah dia takut? Tidak. Dia bergantung kepada Bapaknya. Nah kita juga bergantung sama Kristus yang mengutus kita. Memberikan Roh Kudus di dalam hati kita. Roh yang lebih besar. Supaya apa? Supaya kita memberi kesempatan Kristus itu memimpin kita. Jadi bukan kita. Dalam Galatia 2:20 dikatakan, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya begini Bapak Ibu. Semua hal kita hadapi bukan kita. Tapi kita memberi kesempatan Kristus untuk tampil. Sehingga bukan kita yang dimuliakan. Setiap kali menghadapi tantangan, cobaan, kesulitan, sehingga kita menang. Bukan kita. Bukan oleh kuat dan gagahku, melainkan oleh Rohku, kata Tuhan. Amin. Jadi ketika seseorang mengandalkan dirinya sendiri, dia terkutuk. Mengandalkan manusia, dia terkutuk. Tapi diberkatilah orang mengandalkan Tuhan. Itu menjadi serupa dengan Kristus. Saya lanjutkan kata-kata tadi. Ya. Untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi Kristus yang pertama yang sulung. Kita di bawahnya. Menjadi saudara di dalam Kristus. Amin. Jadi menjadi serupa dengan Kristus harus. Tapi bukan dengan upaya kita. Dengan apa? Dengan saudara mengikut Kristus. Menyangkal diri, pikul salib, mematikan daging. Kalau saya baca ayat sebelumnya dikatakan begini, saudara. Mari, perhatikan bersama dengan saya. Di dalam 1 Yohanes pasal 1 tadi. Pasal 2. Ya, dimulai ayat 1. Ya. Dikatakan begini. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika kamu berbuat dosa, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Jadi kalau kita masih terpeleset, jatuh dalam dosa, kita masih punya pengantara. Yesus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan hanya untuk dosa kita saja, tapi juga untuk dosa seluruh dunia. Siapapun saudara yang percaya kepada Kristus, sudah menjadi anak-anak. Dia pengantara kita. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jika kita menuruti perintah-perintahnya. Bapak Ibu, ingat, kita mesti melakukan kehendaknya. Menuruti perintah-perintahnya. Masih ingat di beberapa hadis yang lalu, perintah-perintah itu tidak berat. Kenapa? Karena ketika kita ada dalam perintah Tuhan, melakukan perintahnya, bukan dengan daging, tapi dengan Roh yang menyertai kita. Haleluya. Sehingga kita bisa menang. Waktu kita menang, saudara, bukan aku. Kita bisa memuliakan Tuhan karena Engkau saja. Mari kita lihat lagi. Barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya,
Ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tapi barang siapa menuruti firman-Nya di dalam orang itu, sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Bagaimana saudara ada di dalam Kristus? Kalau hidupmu ada di dalam dosa saja. Tapi engkau melakukan perintah. Jadi melakukan perintah itu bukan berarti semua seperti Taurat. Tidak lagi. Semua kita lakukan karena kasih karunia. Karena Roh Allah ada di dalam kita. Yang memampukan kita untuk hidup dalam kebenaran. Supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Tadi Bapak Ibu Saudara, akhirnya kisah saya tadi, saya keluar. Saudara. Setelah saya mendapat konfirmasi dari Tuhan, dan mereka mengancam kalau saya tidak keluar, saya akan dibunuh. Rumah saya akan didobrak. Saya setelah berdoa, mendapat keluar. Aku menyertai. Saya keluar lewat pintu belakang. Saya tahu, di depan pintu sudah berdiri seseorang dengan parah. Waktu saya buka pintu, tiba-tiba terdengar suara dari pemimpin mereka. Jangan sentuh Bapak. Sekali sentuh berhadapan dengan saya. Orang itu tidak jadi. Saudara, saya selamat. Apakah saya hebat? Bukan. Karena Tuhan yang mengatur semuanya. Segala sesuatu terjadi mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Amin. Jadi menjadi serupa dengan Kristus. Hidup sama seperti Kristus bukan karena kita hebat. Tapi karena kita mengasihi Tuhan. Haleluya. Ini satu hal yang luar biasa. Bapak Ibu menjadi orang Kristen, menjadi pengikut Kristus, menjadi murid Kristus harus excited. Menyenangkan. Kok yang dipikul enak dan bebannya ringan. Tapi apakah tidak ada penderitaan? Ada penderitaan ringan. Kenapa? Karena bukan kita yang nanggung. Kristus yang menyertai kita. Sehingga dalam keadaan kesulitan, tekanan, kita masih bisa tersenyum. Masih ada jalan keluar. Kenapa? Karena Dia menyertai kita. Jangan takut. Bapak Ibu, kalau engkau belum ada di dalam Kristus, kau tidak akan mengerti. Satu hari saya berbicara dengan teman-teman lama Kristen saya. Dia berkata, Sumiran kau bicara apa? Saya tidak ngerti. Hal rohani memang tidak paham. Sampai engkau menerima Kristus. Membuka hatimu, membuka hidupmu, menerima Yesus, menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Inilah titik balik. Karena tidak ada seorang pun yang akan melihat kerajaan Allah kalau dia tidak dilahirkan kembali. Jangan berhenti jadi Kristen. Jangan sekedar melayani di gereja. Jangan sekedar menjadi pimpinan-pimpinan di gereja. Tapi bukalah hatimu. Pengalaman saya 5 tahun. Dan pengalaman banyak orang yang lain. Pada akhirnya membuka hidupnya bagi Kristus. Dan Kristus di dalam kita. Makin hari Kristus makin nyata kepada kita. Rupa Kristus bisa dilihat. Aku makin berkurang, Dia makin bertambah. Haleluya. Bapak Ibu, program ini akan terus berlanjut. Tidak akan berhenti sampai di sini. Pertanyaan-pertanyaan komentar saudara penting. Kalau ada usulan-usulan masukan, masukkan saja. Tema-tema apa kami akan kaji, kami akan bicarakan. Nanti akan kami bahas bersama. Supaya pertumbuhan rohani kita dan iman kita ini bertumbuh seiring dengan pengenalan kita akan Tuhan. Jadi jangan takut. Jangan lupa like. Ya. Jangan lupa juga share kepada teman-teman yang lain. Saudara-saudaramu, keluarga, sahabat-sahabat. Jangan sampai kita menjadi Kristen biasa. Bapak Ibu. Dan juga jangan lupa subscribe bagi yang belum. Dan saudara juga tekan loncengnya. Ketika video-video saya diupload, saudara akan menerimanya. Nantikan saya setiap jam 7 malam. Saya akan hadir bersama saudara. Saya akan berdoa bersama-sama dengan saudara. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus. Kami tidak bisa hidup serupa dengan Tuhan. Kami tidak bisa hidup sama-sama seperti Kristus telah hidup. Tetapi ketika kami menerima Yesus, ada benih ilahi di dalam hidup kami. Kami bukan dari dunia lagi. Kami berasal dari Allah. Kami menjadi anak Allah. Ada benih ilahi dalam hidup kami. Kami sadar yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kami berdoa.
setiap penonton yang bersama-sama ikut mengikuti firman ini. Tuhan yang terbuka hatinya saat ini. Tuhan, kami membuka hati, masuklah dalam hidup kami. Jadilah Tuhan dan Raja. Biar kami diampuni dan diselamatkan. Dan hidup kami bukan kami lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami. Dari hari ke hari, Kristus makin bertambah-tambah. Kami makin berkurang-kurang. Rupa Kristus nyata. Semua perjalanan hidup kami hanya karena Kristus dimuliakan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman ini. Biar semua orang dijamah, diberkati, ditolong, dibawa mengenal Tuhan lebih lagi. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Sampai ketemu lagi.